Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara install browser di dalam CasaOS ya. Untuk teman-teman pengguna CasaOS, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini agar bisa mensupport dan juga membuat channel ini semakin maju ke depannya ya. Nah, konten kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara install sebuah browser, terutama saya menggunakan Firefox ya di CasaOS. Nah, Firefox ini bisa teman-teman gunakan untuk remote atau mungkin akses jaringan lokal yang ada di atas ataupun di bawah server teman-teman. Jika teman-teman mengaktifkan routing ya, jika ada di bawah server terkadang kan IP-nya beda, jadi teman-teman bisa aktifkan routing terlebih dahulu di router utama masing-masing. Nah, Firefox ini teman-teman bisa gunakan untuk remote modem utama, jadi teman-teman tidak perlu lagi harus akses atau pasang VPN remote dan lain-lain ya. Kebetulan saya juga sudah pasang untuk browser ini ya. Untuk pertama-tama teman-teman harus punya mini PC atau server yang dengan instalasi kebetulan CasaOS. Nah, di sini juga ada Genie.js, teman-teman bisa tonton videonya yang di sini. Jadi videonya itu berisi tentang cara install kemudian akses Genie.js. Nanti teman-teman tinggal ikuti video saya di sebelumnya yang ini untuk bagaimana cara akses server dari eksternal ya, seperti itu. Nah, yang pertama masuk ke CasaOS-nya. Saya sudah masuk di dashboard CasaOS saya, kemudian di menu App Store. Nah, jika teman-teman cari Firefox di sebelah sini, nah ini saya ketik Firefox. Nah, jika teman-teman tidak muncul, pastikan untuk di apps ini sudah ada beberapa repository atau App Store yang telah tersedia. Nah, di sini teman-teman tinggal More Apps. Nah, di sini ada More. Nah, di sini untuk konten Awesome Store List. Jadi ada beberapa store yang tersedia untuk CasaOS yang sudah CasaOS resmikan, atau setidaknya CasaOS sudah berikan approve ya. Nah, di sini ada sekitar 9. Jadi teman-teman tinggal tambah saja di sini dulu. Saya coba contoh yang ini ya, saya copy. Di sini tertulis bahwasanya ada 550 apps yang bisa teman-teman install di CasaOS. Nah, jadi tinggal kita More Apps, kemudian kita paste link yang tadi, kemudian kita add. Tadi ada 550. Setelah kita add untuk repository konten di store CasaOS ini, apakah bertambah? Nah, hanya bertambah 4 ya, mungkin ada sedikit ya. Kita coba saja cek dari kita close dulu, mungkin butuh refresh sedikit karena ini nambah repository untuk store-nya. Jadi tinggal ketik App Store lagi. Tadi 550, sekarang 554. Coba kita di all dulu. Tadi dari siapa ya? Jingshao kalau nggak salah. Coba kita lihat by official, by community. Siapa tadi ya? Lupa saya. Jude Serdar. Dari Jude Serdar, apakah ada di sini developer? Rata-rata dari Big Bear, kemudian Cool Store. Teman-teman juga bisa cek, mungkin ada Docker atau ada kontainer yang teman-teman sering pakai dari Cool Store. Teman-teman bisa pilih. Jika teman-teman ingin request video tentang Minecraft server, boleh. Nah, kita fokus pada video sebelumnya, bahwasanya saya akan install Firefox untuk CasaOS ya. Kita ketik saja Firefox. Setelah teman-teman add store-nya, teman-teman tinggal pilih ya. Kalau saya biasanya pakai yang ini ya, yang base-nya itu menggunakan VNC ya. Jadi ini sudah VNC client, jadi teman-teman tinggal running atau base-nya itu web GUI atau GUI of application access through modern web browser ya. No installation or configuration needed on the client side. Jadi tidak perlu kita konfigurasi di klien kita, tinggal menggunakan via VNC client tapi dari web browser ya. Seperti biasa, kalau saya konfigurasi atau install, saya tidak langsung klik install, jadi saya ke custom install terlebih dahulu. Di sini ada versi, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, di sini jika pengen yang terbaru tinggal ganti ke tab yang latest. Kemudian setelah itu di sini juga sama. Jadi di sini konfigurasi yang akan tersimpan untuk kontainernya seperti itu. Kemudian di sini ada FF Open URL. Nah, jadi ini
URL yang akan pertama dibuka pada saat membuka browser atau Firefox browser di CasaOS ini ya. Kalau saya biasanya ganti ke repo saya, upx.my.id ya, id. Nah seperti ini. Kemudian untuk VNC password, kalau bisa jangan default karena ini saya tutorial, jadi saya ganti atau saya tidak akan ganti juga boleh ya. Tapi kalau saran saya, jika teman-teman public bisa diakses dari luar. Habis ini untuk caranya teman-teman bisa ikuti video sebelumnya. Teman-teman tinggal masukkan URL ini, kemudian diikuti port di Cloudflare Tunnel ya. Kemudian nanti untuk browser ini bisa akses dari luar jika semisal VPN remote atau mungkin redirect port dari IP public teman-teman tidak bisa diakses, harus akses lokal, teman-teman bisa gunakan browser ini. Kemudian ini saya jadi passwordnya tidak saya ganti ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk CPU share-nya itu high karena browser ini sedikit bukan sedikit sih, hampir 70% makan proses dan RAM, seperti itu. Karena ya namanya juga browser, teman-teman sudah rasakan sendiri jika menggunakan browser di PC natif atau yang di PC biasa ya, seperti itu. Oke, setelah konfigurasinya semua selesai seperti ini, kita cek terlebih dahulu untuk port. Pastikan untuk portnya kosong, yang jangan diganti itu di kontainer. Kalau sisanya teman-teman bisa sesuaikan dengan port yang kosong di server teman-teman atau di CasaOS teman-teman. Jika 5800 sudah dipakai, silahkan ganti ke yang lain ya, seperti itu. Semisal 999 kayak punya saya, untuk CasaOS-nya itu ada di port 999. Namun jika kosong saya pakai 5800 ya. Ini kebetulan kosong jadi saya pakai. Kemudian untuk konfigurasinya ada di folder ini. Tinggal kita klik install dan tunggu proses instalasinya. Seperti biasa, disclaimer. Untuk proses instalasinya ini tergantung dari koneksi internet yang ada di rumah teman-teman. Jadi ya, koneksi internet sangat berpengaruh ya guys ya. Kita tunggu saja proses instalasinya.
Oke, proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita cek-cek terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya CPU saya tuh sudah mulai menangis atau cranking up ya. Jadi jangan khawatir, ini biasa proses di awal. Jadi di sini teman-teman bisa cek bahwasanya Big Bear Firefox atau Jelly Firefox ini sudah berjalan dengan makan 50% lebih ya. Untuk proses ini biasa awal-awal konfigurasi dan lain-lain seperti ini. Nanti kita tunggu tenangnya terlebih dahulu. Untuk penggunaan RAM-nya, kenapa saya pakai full 4 GB, maksudnya bisa dipakai 4 GB. Jadi pada saat penggunaan browsernya nanti biar tidak terlimitasi oleh RAM ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada Docker container atau kontainernya sudah jalan. Nah, Jellyfish Firefox ya, seperti itu. Kita cek dulu di tips. Di sini ada community, teman-teman tinggal baca saja jika ingin baca-baca dokumentasi lebih lengkap tentang Firefox community-nya ini. Jadi teman-teman jangan lupa login dan registrasi di community.bigbear.ksaos ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi tentang App Store-nya, kemudian untuk pull request GitHub-nya teman-teman bisa akses. Nah, di sini ada keterangan bahasanya this project implement Docker container for Firefox. Kemudian untuk web UI atau GUI, graphical user interface-nya itu akses through modern web browser. Jadi bisa diakses menggunakan modern web browser atau yang terbaru boleh, seperti itu. Kemudian ini tips, teman-teman bisa ganti semisal VNC passwordnya teman-teman mau diganti di sini atau mau dikasih note di sini, teman-teman tinggal isi saja kayak semisal pas seperti itu apa gini ya. Oke. Nah, ini nanti akan berubah, dia tidak akan pull request lagi namun akan memperbarui untuk informasinya saja. Kemudian kita cek di sini di menu setting, teman-teman bisa lakukan open langsung untuk tips, kemudian setting, kemudian cek dan update dan uninstall, kemudian ada shutdown dan restart. Nah, di menu setting seperti biasa konfigurasi yang telah teman-teman lakukan sebelumnya. Kemudian di sini ada terminal logs. Nah, terminal ini teman-teman bisa akses untuk semisal ada yang ingin teman-teman konfigurasi via terminal untuk Firefox-nya boleh. Dan juga di sini ada log. Nah, log ini akan menampilkan bahwasanya Firefox ini sudah berjalan di ksaos kita. Nah, di sini ada proses tadi kayak open box, Xcom Manager, kemudian application dan Mozilla Firefox. Di sini ada tulisannya all started. Nah, di sini ada beberapa informasi yang penting seperti container script-nya sudah dieksekut. Kemudian loading untuk beberapa service. Kenapa Firefox ini cukup berat atau banyak makan resource? Jadi di belakang ini ada yang di running tapi tidak tampil di awal ya atau di depan. Nah, setelah itu di sini juga tadi saya bilang bahwasanya ada di files untuk tempat atau file konfigurasinya. Di file data, kemudian up data Big Bear Firefox seperti ini. Di sini ada menu config. Nah, di sini ada folder download. Jika teman-teman download menggunakan atau via link atau via browser yang ada di ksaos, nanti file yang terdownload itu ada di sini seperti itu. Nah, kemudian kita klik saja, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini akan minta kredensial atau password. Saya pakai default aja ksaos. Nah, kita submit. Nah, nanti untuk tampilannya akan seperti ini ya. Di sebelah kiri atau sidebar kiri ini ada menu untuk clipboard. Jika teman-teman ingin langsung buat apa untuk clipboardnya seperti ini, bisa ikuti video atau ikuti caranya di sini ya. Kemudian ini untuk tampilannya awalnya. Jadi tadi untuk URL yang pertama di open yaitu repo.upx.my.id. Di sini membuka repository saya ya. Sebelumnya saya sudah bahas atau sudah upload video tentang file browser, teman-teman bisa tonton. Kemudian juga ada ksaos. Nah, di sini foldernya untuk Docker YAML atau konfigurasi seperti untuk Geni ACS dan lain-lain. Untuk video ini atau video selanjutnya saya akan share di sana. Nah, kemudian untuk fungsi lain browser ini, jadi teman-teman bisa akses via lokal, semisal masuk ke router saya seperti ini 82.168.82.100 sorry. Ya, jadi ini untuk user
untuk router utama atau router atau modem dari ISP saya. Ini usernya itu default ya. Kalau nggak salah sih, lupa saya. Ya, admin Telekom, kemudian Telekom admin. Admin Telekom kalau nggak salah. Telekom admin di sini, admin Telekom. Kemudian di sini Telekom admin. Lupa saya passwordnya. Ini di lock ya. Jadi teman-teman bisa akses router lokal, semisal router Mikrotik saya 192.168.88.1. Teman-teman bisa akses dari lokal jika dibutuhkan. Semisal teman-teman ingin akses dari luar browser ini, teman-teman cukup kaitkan dengan Cloudflare Tunnel ya, seperti pada video sebelumnya. Browser ini sangat bermanfaat jika teman-teman ingin semisal seperti di rumah saya upload video ukuran ya. Kebetulan video-video saya itu cukup besar seperti Q&A mini PC, ini untuk filenya itu 32 GB. Jadi jika upload menggunakan PC saya maka akan setidaknya hidup 24 jam. Namun jika pada saat di rumah teman-teman listriknya sering padam atau mungkin UPS atau dan lain-lainnya untuk mini PC-nya biar bisa hidup lama, maka teman-teman bisa menggunakan cara ini. Cukup di Firefox, tinggal login di YouTube saja, masuk ke YouTube atau mungkin diupload ke Google Drive boleh. Teman-teman tinggal login saja di sini kemudian diupload. Untuk cara uploadnya sama, tinggal tadi pada saat di CasaOS nya ini ada files, kemudian di app data, kemudian di BigBear jelasin Firefox ini, kemudian config, nah ada di download. Teman-teman taruh atau letakkan file di sini, nanti pada saat teman-teman akan upload maka akan muncul sebuah pop up, tinggal teman-teman upload saja. Semisal saya mau download file dari repo saya ya 192.168.88.2 kemudian 8085 ya. Untuk port lokalnya coba saya contoh download satu file saja tentang ThinkStation ini. Nah, ini dia, saya save terlebih dahulu. Nah, di sini ada folder downloads ya. Kita tinggal save saja. Nah, oke, tersave. Nah, di sini akan muncul ya. Kita refresh dulu, config, kemudian download. Nah, ini dia. File yang terdownload tadi akan ada di folder download seperti itu. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti jika digunakan untuk upload server bisa atau boleh, mau digunakan untuk ambil data CCTV juga boleh, mau digunakan untuk kebutuhan lain semisal buat akses Mikrotik biar tidak dipublik. Jadi seperti punya saya itu kan dipublik ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada ingin request video tentang konten di App Store CasaOS, monggo silahkan. Selama masih bisa saya buat akan saya buat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye bye. Like, comment, dan subscribe guys.